Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, bidang task force doa dan konseling, bersama juga dengan pelayanan dari Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara mengenai topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita bisa mengenali minat dan bakat dari anak-anak yang Tuhan percayakan, baik itu anak-anak di keluarga kita maupun anak-anak didik yang Tuhan percayakan di sekolah-sekolah kita. Bersama hari ini telah hadir Ibu Rika Intansari, MPSI Psikolog. Beliau adalah psikolog dari Gria Puli Asih di Surabaya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama ya Tuhan, sekali lagi diperlengkapi oleh Tuhan dengan materi untuk kami boleh semakin mengenal anak-anak didik kami, anak-anak yang Tuhan percayakan, baik itu di sekolahan maupun di rumah kami. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk topik pada malam hari ini mengenai bagaimana mengenali minat dan bakat anak-anak ya Tuhan di dalam masa mereka bertumbuh, berkembang ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh ada Ibu Rika yang akan menjadi narasumber. Tuhan kiranya mengurapi, memakai Ibu Rika di dalam pemaparan materi yang akan disampaikan nanti. Kami serahkan ya Tuhan, kegiatan kami ini dari awal sampai akhirnya kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ibu Rika kami persilakan, Bu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Rika. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk belajar lah ya, belajar bersama mengenali apa yang menjadi minat dan bakat anak kita. Nah, sebelum jauh ke sana, kita mungkin perlu menelisik begitu ya. Apakah ini penting, apakah ini perlu untuk kita tahu minat bakat anak, atau kita sudah punya agenda masing-masing untuk anak kita. Kita mau anak kita menjadi seorang dokter misalnya, atau guru, atau hamba Tuhan begitu ya. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan bakat dan minatnya? Apakah mimpi kita ini malah membuat anak menjadi merasa tertekan karena harapan dan tuntutan orang tua yang tidak sama dengan kondisi anaknya, atau justru ini akan menolong mereka menemukan panggilan hidupnya yang tentu saja Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Kita akan mencoba untuk kita bersama-sama ya Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menitipkan anak-anak dalam kehidupan kita, dan kita rindu mereka bisa menjadi pribadi yang punya karakter serupa dengan Tuhan dan juga bisa mengoptimalkan apa yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Ya, yuk mari kita kenali minat dan bakat anak-anak. Nah, ini hanya secuplik tentang saya. Oke, boleh dilanjut, Dian. Oke. Saya berangkat dari sini ya Bapak Ibu. Kita semua harus yakin dan percaya bahwa kita semua, bahkan juga anak-anak, itu buatannya Allah. Yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa kita itu diciptakan untuk tujuan khusus. Bahkan anak-anak kita pun diciptakan untuk tujuan khusus. Dan tujuan khususnya tidak ada pekerjaan yang buruk. Semuanya pekerjaan yang baik. Jadi mereka hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, di Indonesia, di Asia, menjadi bagian dari dunia, itu semuanya diciptakan untuk manfaat. Bahkan kita harus mengamini bahwa ketika anak-anak ini tidak hadir, pasti dunia akan kehilangan mereka. Nah, berangkat dari hati yang demikian akan menolong anak bertumbuh optimal. Karena mereka atau masing-masing dari kita punya peran yang istimewa yang Tuhan siapkan.
Bahkan mungkin kalau kita diberikan, kepercayaan anak-anak yang istimewa, anak-anak yang spesial, anak-anak yang khusus, anak-anak yang, membutuhkan perlakuan khusus, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus, atau juga mungkin anak-anak yang menurut, masyarakat itu sangat mengganggu, sangat, mmm, sangat tidak baik begitu, tapi kita harus percaya sebagai orang tua, bahwa semua itu diciptakan untuk tujuan yang baik. Anak-anak kita pun diciptakan untuk tujuan yang baik. Ya. Nah, sekali lagi ini adalah, seruan dari pemazmur yang menyatakan bahwa kita harus juga punya, eee, rasa ucapan syukur. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made, gitu. Wonderfully made. Jadi, anak-anak kita pun diciptakan itu sangat-sangat wonderful, sangat-sangat spesial. Your works are wonderful. I know that full well. Jadi, kita pun juga harus meyakini bahwa pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang ajaib, pekerjaan yang indah, pekerjaan yang luar biasa. Dan ciptaan Tuhan itu adalah ciptaan yang indah dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengamini dua bagian firman Tuhan ini akan menolong kita juga ketika kita memandang anak-anak kita. Pandanglah mereka dengan hati yang sungguh bersukacita dan merasakan bahwa inilah ciptaan Tuhan yang wonderful itu. Ciptaan Tuhan yang memang Tuhan titipkan untuk membuat mereka bisa punya peran dan manfaat di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh kita lihat anak-anak kita, lihat wajah mereka, lalu berikan senyuman terbaik kita dan sampaikan pada mereka dengan literally, dengan kata-kata bahwa you are wonderfully made. Engkau diciptakan untuk tujuan yang baik. God loves you, and I love you too. Gitu ya. Nah, itu yang akan sangat menolong anak-anak kita untuk memahami bagaimana Tuhan menciptakan mereka. Dan mereka harus diyakinkan bahwa mereka diciptakan sangat indah, sangat istimewa. Dan itu dimulai dari bagaimana kita sebagai orang tua yang mengakui keberadaan mereka, menerima mereka. Mungkin ada anak-anak kita yang tidak seperti anak tetangga gitu ya, yang pintar matematika, hitungannya bagus banget, baca tulisnya cepet, pintar main basket, pintar semuanya gitu ya, tutur katanya baik dan lain sebagainya. Dan kamu kok nggak seperti dia, ya. Nah, itu adalah kata-kata yang sangat melukai anak-anak, ya. Jadi saya pun juga sebagai orang tua masih tetap terus berproses ya, tetap terus belajar bagaimana menolong anak-anak ini juga percaya bahwa mereka diciptakan untuk tujuan baik, bahwa mereka diciptakan secara wonderful, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini history of our kids ya, bahwa mereka itu diciptakan lahir dengan potensi dan sifat yang beragam. Kalau Tuhan tuh menciptakan miliaran orang di tengah-tengah dunia ini, itu tidak ada yang sama satu pun. Nah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita semua itu spesial, nggak ada yang sama satu-satunya di dunia. Kalau mau ditukar tuh nggak bisa, gitu ya. Nah, anak lahir dengan potensi dan sifat yang beragam. Nah, tetapi anak itu dalam proses pertumbuhan, perkembangannya itu sangat ditentukan oleh di mana mereka bertumbuh, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka kembangkan. Jadi anak itu dititipkan Tuhan dan harus dibentuk dan dikembangkan dengan pengasuhan yang positif ya, sehingga membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang matang dan dengan setiap potensi yang dimiliki. Nah, itu dia ya. Jadi anak, kalau kita tahu loh Bu, kalau memang misalnya semua orang tuh diciptakan oleh tujuan baik, tapi kenapa kok ada penjahat di muka bumi ini gitu ya, kenapa kok ada orang-orang jahat begitu. Nah, proses inilah yang membuat mereka menjadi pribadi yang
mungkin terlihat tidak baik ya, sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dinyatakan. Nah, tentu saja untuk memproses ke area yang positif itu sangat dibutuhkan adalah, lingkungan ya, sistem support, bagaimana orang tua menumbuh kembangkan dan lain sebagainya. Dan, nantinya mereka akan bertumbuh berkembang menjadi pribadi yang positif. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ya, lanjut. Nah, bicara tentang bakat dan minat, apa sih bakat dan minat itu gitu ya. Oke, boleh lanjut. Nah, bakat itu adalah potensi dan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Nah, hasilnya bersifat konsisten, ia memiliki kemudahan dan kecepatan memprosesnya. Jadi, dibawa ya, Tuhan tuh kasih satu-satu masing-masing keberbakatan dalam masing-masing individu gitu. Nah, kalau minat adalah hasrat, keinginan, dan perasaan yang kuat pada sesuatu. Jadi kayak passion. Jadi hal-hal yang disukai atau membuat jadi antusias, begitu. Ia betah dan enjoy melakukan dan berinisiatif untuk terus menggali dan mencari. Itu yang disebut dengan minat. Ya, kalau bahasa kita itu passion, itu ya, kekuatan yang mendorong kita untuk mencapai sesuatu. Kalau kita akan minat dengan sesuatu hal, kita akan berusaha untuk mencapai itu optimal. Nah, agak sedikit berbeda dengan bakat ya. Kalau bedanya di mana nih dia ya? Kalau bakat bawaan dari lahir, kalau minat itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Misalnya nih, bapak ibunya seorang dokter. Nah, itu banyak ya di lingkungan kita kalau bapak ibunya dokter, anak-anaknya juga akhirnya berprofesi menjadi seorang dokter. Teman-temanku sekarang pada semua oh ini yang paling banyak ya. Anak-anak sekarang, anak-anak muda ini kalau ditanya cita-citanya apa? Pengen jadi YouTuber, gitu. Kenapa? Karena yang diakses mereka adalah, YouTube gitu, yang di sana ada anak-anak seusia mereka ataupun orang dewasa yang menjadi figur yang cukup menarik buat mereka. Nah, akhirnya mereka pengen nih jadi seorang YouTuber gitu ya. Jadi itu kalau zaman saya dulu waktu saya kecil ditanya, "Kamu cita-citanya mau jadi apa?" Nggak ada ya yang ngomong YouTuber ya. Karena, minat itu juga sekali lagi juga berkembang sesuai dengan lingkungan yang berkembang juga, begitu. Nah, kalau bakat itu cenderung menetap dan konsisten, kalau minat bisa berubah. Bahkan kalau yang, minatnya waktu masih kanak-kanak, masih kecil, dan minatnya waktu dia sudah SMP, SMA, itu bisa berubah, gitu. Nah, kalau bakat bisa dibandingkan di dalam diri sendiri dan dengan individu seusia lainnya. Maksudnya gimana? Jadi, untuk bakat, kamu bakatnya apa gitu. Kadang-kadang, dia bisa dibandingkan dengan, individu lainnya. Oh ya, kalau anakku tuh bakatnya nyanyi nih gitu. Oh ya, anakku tuh bakatnya, matematika nih gitu. Jadi bisa kelihatan dalam area, tarik suara, si anak yang punya bakat nyanyi ini kelihatan menonjol. Nah, ada juga anak yang bakatnya matematika, dapat nilai matematikanya bagus banget gitu, menonjolnya itu dibandingkan dengan teman-teman ya, teman-teman sekelas, teman-teman seusia, gitu. Nah, tapi ada juga bakat yang dibandingkan dengan dirinya. Maksudnya begini, kok semua kayaknya nggak ada yang menonjol dibandingkan teman-teman seusianya gitu ya. Nah, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tuh memberikan bakat untuk masing-masing, anaknya gitu ya, semakin masing-masing ciptaannya. Kita coba telusuri di dalam dirinya gitu, dibandingkan dalam dirinya, kan sebetulnya ada banyak area yang dipelajari oleh anak-anak ya, atau individu ya. Itu bisa di area fisik, bisa di area pengetahuan, bisa di area-area seni dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam dirinya ada beberapa aspek ini, kira-kira mana bagian yang cukup kuat gitu. Dalam mengerjakan itu dia terlihat lebih expert dibandingkan,
eee, kemampuan-kemampuan lain dalam dirinya. Jadi kita jangan melulu untuk membandingkan dengan orang lain, tapi juga bandingkan dia dengan dirinya. Kira-kira apa? Karena kadang-kadang bakat itu bisa belum ter-blow up karena belum diasah. Contoh, misalnya anak yang pinter nari, tapi nggak pernah diajari menari. Jadi dia nari otodidak aja, lihat YouTube, pakai TikTok gitu ya, dan nggak ada yang ngajarin. Tentu saja sangat berbeda dengan anak yang dari kecil sudah les nari gitu. Tentu beda ya output-nya. Nah, ternyata ditelusuri, telisik demi telisik, ternyata yang, misalnya yang nari otodidak ini, yang sebetulnya punya bakat yang lebih kuat gitu. Nah, ternyata diajarin 1, 2 kali saja sudah bisa. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau bakat itu sebenarnya diajarin sedikit, sebentar, itu bisa. Nah, sekali lagi itu bisa dibandingkan dengan orang lain seusianya, tapi bisa juga dibandingkan dengan dirinya. Jadi jangan melulu kita terpatok pada orang itu nggak berbakat. Kalau saya eee, nggak setuju, karena setiap orang itu pasti punya bakat, kalau dibandingkan dengan dirinya, gitu ya. Nah, bakat itu bisa dikuatkan, dan kalau minat, itu menguat di dalam diri sendiri, jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya, terus kemudian minat itu bisa dikenalkan. Jadi, kalau misalnya ada yang mengenalkan tentang profesi dokter, dia akan semakin punya keinginan untuk mempelajarinya, semakin punya niat untuk, menjadi seorang dokter. Beda ya dengan orang misalnya itu zaman dulu belum ada dokter, yang dilihat adalah profesi petani, nelayan, begitu. Nah, itu yang akan dikenalkan ke mereka sehingga mereka punya passion. Aku pengen menjadi seorang petani yang sukses, aku pengen menjadi seorang, nelayan yang sukses, begitu. Nah, itu bisa terjadi. Itu perbedaannya. Tapi ada persamaannya, ya. Persamaannya mereka sama-sama bisa dikuatkan dan penting dalam pertumbuhan, individu, ya. Jadi bakat dan minat harus bisa ditemukan, dikenali, sehingga itu akan menolong proses pertumbuhan individu. Ya, lanjut. Nah, ini dia ya, ini paling banyak ditanyakan. Bagaimana kalau kita itu berbakat tapi tidak berminat gitu, atau minat tapi tidak berbakat gitu. Apalagi tidak berminat dan tidak berbakat. Nah, yang paling baik kan memang berbakat tapi berminat. Contoh, aku punya bakat, memasukkan bola ke dalam keranjang gitu, kayak basket gitu ya. Punya bakat tuh dari bayi, dari kecil tuh selalu shooting-nya itu sangat, apa tuh namanya, sangat, eee, baik gitu ya, sampai bisa masukin bola itu dibandingkan anak-anak lain ini bagus banget gitu. Nah, terus kemudian seiring berjalannya usia, dia, juga punya keinginan gitu belajar tentang basket, terus dikenalin tentang basket, ada beberapa olahraga dikenalin ya, yang memasukkan ke dalam keranjang istilahnya memasukkan ke dalam satu titik tuh kan banyak ya, ada, sepak bola, basket, atau, softball, dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah dikenali dia juga berminat untuk melakukan, aktivitas olah tubuh gitu ya, dan akhirnya bakat dan minatnya akhirnya bertumbuh, akhirnya dia bisa berprestasi karena dia punya bakat dan punya minat yang sejalan. Nah, tapi punya bakat nggak punya minat, contoh, ini banyak banget, cerita dari klien-klien saya, punya bakat main musik gitu, cepet banget kalau belajar main musik, tapi nggak suka. Gitu, sukanya itu yang lari-lari keluar gitu, atau sukanya itu yang, mmm, main game gitu ya. Nah, akhirnya bakatnya nggak bisa bertumbuh ya, individu tersebut cepat belajar, tapi tidak semangat melakukannya, ogah-ogahan. Akhirnya, bakat bermusiknya akhirnya jadi tidak berkembang gitu. Berkembang bisa cepat belajarnya, tapi nggak bisa berkembang dengan baik karena nggak minat, gitu ya. Terus punya minat tapi berbakat.
Nah, butuh waktu untuk mencapainya, tapi penuh semangat untuk mencapainya. Jadi misalnya aku nggak bakat musik gitu, tapi aku suka, aku pengen menjadi pemusik gereja, kayaknya keren deh gitu ya. Nah, kalau yang bakat itu 1 kali, 2 kali diajarin tuh udah oke, yang ini tuh harus 5 kali, 10 kali baru bisa berhasil. Nah, itu minat tapi tidak berbakat. Tapi akan ada progres gitu ya, akan ada progres. Nah, jadi kalau misalnya apakah, apa yang lebih penting, minat atau bakat? Seharusnya kan yang baik berbakat dan berminat. Tapi yang akan lebih penting antara dua bagian ini ya sebetulnya lebih ke area minat, ada passion. Jadi kalau ada 2 orang yang satunya tidak berbakat, tapi punya minat yang kuat, belajar lebih ekstra, yang satunya bakat tapi tidak berminat. Tentu saja yang minat tapi tidak berbakat ini akan melejit, walaupun waktunya lebih panjang, dia akan bisa punya kemampuan lebih dari orang yang bakat tapi tidak berminat. Nah, kalau kok nggak minat, nggak berbakat gitu ya. Nah, ini perlu ada penelusuran yang intensional ya, penelusuran yang lebih kuat, bisa dari pengalaman hidupnya, nanti saya akan jelaskan, bisa juga dari, apa namanya, alat tes ya, tes bakat minat itu ya, kalau kita sering dengar, itu biasanya dilakukan oleh, psikolog begitu. Nah, terus kemudian atau dengan, memberikan beberapa fasilitas gitu, trial ya, dari proses trial itu nanti kita akan temukan kira-kira di area mana. Atau, nah kita perlu telusuri tentang harapan dan cita-cita orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh sudah punya harapan dan cita-cita tertentu, sehingga keberbakatannya anak tuh nggak kelihatan, gitu. Contoh dia berbakat banget main bulu tangkis, tapi karena orang tuanya merasa bulu tangkis itu atau olahraga itu, nggak baiklah buat, masa depan kamu. Daripada main bulu tangkis mendinglah kamu belajar matematika aja gitu, nggak usah main bulu tangkis, waktunya habis nanti gitu kan. Nah, jadinya kita ngelihat waktu belajar banget ternyata dia nggak excellent di sekolah. Akhirnya orang tuanya bilang, "Ih, anak aku ini nggak punya minat dan nggak punya bakat deh," gitu. Nah, jadi tertutup tuh area minat bakatnya. Nah, ini tentu saja nanti akan tidak menyenangkan ya buat, anak-anak. Next. Nah, jadi kalau bakat dan minatnya seiring bagaimana? Nah, ini komposisi yang baik sekali ya. Jadi mereka akan bertumbuh, pada awalnya nah ini biasa terjadi pada anak-anak yang murni ya. Kalau anak-anak itu murni dalam arti tidak banyak kepengaruh teman, gitu. Nah, jadi komposisi yang baik sehingga anak bisa bertumbuh optimal, pada awalnya anak dapat berminat jika ia merasa mampu atau bakat, gitu. Jadi dia punya keinginan kalau dia punya bakat kan misalnya contoh nih, ngerjain matematika karena dia punya bakat kan cepet nih, akhirnya kan, berjalan sangat cepat dan akhirnya bisa menyelesaikan pelajaran itu dengan baik. Nah, itu artinya, minat dan bakat yang seiring. Karena itu penting ya buat orang tua untuk menguatkan dan menumbuhkan fasilitas yang menumbuhkan. Ya, lanjut. Nah, jenis bakat dan minat pada anak nih, apa saja ya. Nah, ini perumpamaan ke talenta ya, Bapak Ibu kita tahu bahwa Tuhan itu bisa memberikan masing-masing individu itu beda-beda gitu bakatnya. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 10 gitu. Nah, kita harus menerima keberbakatannya anak. Tuhan tuh kasih berapa tuh? Tuhan kasih 1, oke, kita harus kembangin si 1 ini gitu. Ya. Nah, itu pun juga punya niat yang sama dari dalam diri orang tua. Bukan 1, "Ah, aku mintanya 10 loh Tuhan, kenapa kok cuma dikasih 1?" Nggak gitu juga ya. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi keberbakatannya anak. Next. Nah, ini ya yang seringkali mungkin juga pernah didengar Bapak Ibu, multiple intelligence. Jadi ternyata bakat atau kecerdasan itu nggak cuman, area-area yang kelihatannya itu prestatif ya, seperti di sekolah begitu. Tapi sebetulnya ada banyak.
Nah, ini ada 8 area kecerdasan yang kita juga perlu perhatikan anak-anak kita itu di area yang mana, gitu ya. Next. Nah, ini ya, apakah mereka punya kecerdasan musik gitu? Gimana caranya? Kenali dia apakah suka bisa mengenali nada, mudah bernyanyi, suaranya nggak fales, bisa bermain musik, dan lain sebagainya. Atau body smart, atau kecerdasan bodily kinesthetic, kecerdasan tubuh gitu. Nah, kalau kecerdasan tubuh itu artinya mereka itu bisa menghandle tubuhnya itu dengan baik, bisa bergerak dengan baik. Jadi orang yang suka lari sana, lari sini gitu ya, itu dia punya kecerdasan tubuh atau dia punya keberbakatan di area kinestetik, bodily kinestetik, dan itu juga bakat loh, Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah. People smart atau interpersonal adalah kecerdasan yang suka bergaul, ramah orangnya, punya banyak teman. Kamu nggak punya bakat gitu ya, karena suka keluyuran dan sebagainya. Padahal itu bakatnya, ketemu orang, berelasi, itu juga bakat. Atau word smart ya, atau kecerdasan bahasa. Jadi orang yang punya kecerdasan bahasa itu berkomunikasinya sangat baik, bisa mudah memahami komunikasi. Atau nature smart. Nah, kecerdasan yang berkaitan dengan alam atau hewan gitu. Nah, Bapak Ibu, ada juga ya anak-anak kita yang sering kali tuh kalau ketemu hewan tuh langsung nyambung kayak komunikasi, kayak ngobrol gitu ya. Nah, itu bakat loh, nature smart namanya, ya. Nah, ada yang self smart. Nah, ini kelihatannya tuh kayak, orang tuh pendiam gitu ya, terus kemudian kayak nggak bisa mengeksplor dirinya. Tapi sebetulnya itu juga bakat ketika dia itu bisa mengolah dirinya dengan kuat. Dia tahu tentang dirinya, namanya kecerdasan intrapersonal. Jadi, tahu bisa mengelola diri, apa yang aku mau, terus bisa bertanggung jawab tentang dirinya. Nah, atau picture smart atau kecerdasan yang sifatnya itu visual spasial gitu ya, melihat pola, bentuk, gambar. Nah, itu dia punya kecerdasan di area itu. Lanjut. Nah, cara kenalinya bagaimana Bapak Ibu? Ya, lanjut. Nah, ini cara kita kenali ya. Nah, kenali hasilnya yang konsisten. Ketemukan hal-hal yang sifatnya potensial. Nah, dari kecil kira-kira anak ini lebih konsisten mana nih? Nah, kalau dia suka bergerak dari kecil tuh konsisten, suka lari-lari, loncat-loncat, panjat-panjat begitu. Nah, itu konsisten sampai gede pun dia seperti itu. Nah, itu kemungkinan adalah bakatnya. Nah, atau assessment yang tadi saya bilang bisa dengan ahlinya gitu ya, kita lihat kira-kira mana. Feedback ya, feedback itu secara objektif dari orang lain, misalnya dari guru, dari lingkungan, itu bisa menunjukkan kira-kira, oh ya kamu tuh punya keberbakatan di situ. Atau di trial, dicoba gitu ya. Makanya tadi saya bilang perlu kasih fasilitas. Kita nggak akan tahu anak kita itu pintar melukis kalau kita nggak pernah kasih krayon. Kalau kita nggak pernah kasih cat warna, kita nggak pernah kasih kertas gitu, kita nggak akan ngerti. Jadi berikan dulu, difasilitasi dulu, baru kita akan tahu apa yang bisa dia kembangkan. Next. Nah, pengukurannya ini ya, bisa dengan tes intelijensi, kemudian tes multiple intelligence ya, atau tes sidik jari, fingerprint test ya. Beberapa orang melakukannya, tapi itu kadang-kadang tidak bisa melihat aspek minat juga, dan itu perlu penelusuran lainnya. Ada observasi dan wawancara. Nah, dari proses ini akan kelihatan apa sih yang menjadi aspek keberbakatannya anak dan minatnya anak. Next. Nah, mengenali minat, amati ya. Nah, nih, perhatikan saat ada dalam situasi yang free, hal-hal apa yang bisa dilakukannya. Selain pegang handphone ya, karena semua anak pasti senang banget pegang handphone. Jadi kalau nggak ada handphone tuh kira-kira apa yang dia lakukan? Lagi dalam free itu dia apa ngapain gitu ya. Nah, atau kenalkan ya aktivitas yang beragam, bagaimana dia menikmatinya. Nah, itu lagi, sekali lagi gadget itu bisa mendistraksi anak-anak kenal bakat minatnya. Ya, dengan gadget lebih seneng karena kan tidak lebih seneng ketika megang piano gitu ya, contohnya itu. Lalu contoh lagi nih yang sangat simpel, berikan kertas ya. Kalau kertas kosong dikasih ke mereka, mereka mau apain nih kertasnya?
mau digambar-gambar, digambarnya seperti apa, mau digunting-gunting, atau mau dibikin bola terus dilempar gitu. Nah, itu bisa kelihatan ya areanya. Nah, perhatikan juga ucapannya. Contoh, ketika kita berdiskusi, ide-ide yang muncul itu seputar apa sih gitu. Nah, itu bisa kita ngelihat apa sih yang menjadi keberbakatan dan minatnya gitu. Next. Nah, cara melejitkan bagaimana nih ya? Suatu proses yang tiada akhir ya Bapak Ibu ya, kita tetap terus berproses untuk menguatkan dan menumbuhkan bakat dan minat anak. Next. Nah, ini contoh aja ya dari Albert Einstein. Nah, kadang-kadang kita berpikir, cara yang sama untuk semua orang, gitu. Padahal, mereka bisa punya cara yang khusus gitu ya. Ini contohnya ya, "To keep things fair, everybody has to take the same exam. Please climb that tree." Artinya apa? Tidak semua anak yang berbakat itu punya prestasi di sekolah. Gitu. Kalau dilihat prestasinya baik di sekolah, yang paling baik, di area-area utama pelajaran di sekolah, terus dia semuanya kurang, nah itu bukan berarti mereka bukan tidak punya bakat, gitu ya. Oke, next. Bukan berarti mereka bodoh. Nah, ini langkah-langkah untuk menolong anak dengan kecerdasannya masing-masing ya. Yang pertama, kita harus sadari, mengenali kelebihan dan kekurangan anak. Kita butuh bantuan orang tua, guru gitu ya, harus sama-sama aware. Terus kemudian sama-sama menerima, memang itu area keberbakatan dan minatnya. Kemudian kita juga harus menumbuhkan perhatian, kasih, dan memberikan pendampingan, bimbingan, dan pendidikan. Berikutnya achievement, mereka akhirnya bisa bertumbuh dan berprestasi. Jadi 4 area A ini yang kita harus kuatkan ya, awareness, acceptance, affection, dan achievement. Itu akan sangat menolong anak-anak bertumbuh. Ya, next. Nah, pengelolaan minat bakatnya. Nah, pasti itu tadi ya, dilahirkan secara proses genetik, tapi juga bisa dalam proses belajar. Nah, itu juga tidak akan berkembang kalau kita nggak stimulasi. Sama seperti si talenta tadi, nggak akan bisa berkembang kalau nggak diusahakan. Seperti itu. Next. Nah, peran orang tua, kita harus bisa menjadi seorang ahli, fasilitator, trainer, supporter, dan manajer, termasuk guru ya. Kita juga perlu mengempowerment anak, mengenable, mengencouragement, mengengagement, dan mengenrich ya anak-anak kita sehingga mereka akan bisa bertumbuh menjadi pribadi yang optimal dengan keberbakatan dan minatnya. Ya, lanjut. Nah, menumbuhkan semangat dan antusias anak bagaimana? Biarkan mereka memilih, biarkan mereka belajar sambil bermain, tidak dengan tekanan, dan rayakan setiap keberhasilan. Itu akan menguatkan mereka punya pertumbuhan, bakat, dan minatnya. Ya, lanjut. Ya, temukan waktu yang tepat untuk membangun dan mengarahkan anak dalam bakat dan minatnya bertumbuh optimal. Ya, oke. Apakah sudah selesai? Oh, ini perkembangan ya, perkembangan anak yang kita harus pahami, kalau anak-anak kita di area mana. Nah, ini adalah fase mereka bisa bertumbuh ya, apalagi di fase, SD. Nah, kita nanti bisa bahas di lain kesempatan ya untuk area ini. Next. Ya, hati-hati dengan overstimulate. Akhirnya kita kasih fasilitas les dari Senin sampai Jumat, sampai Minggu bahkan, les musik hari Senin, ini hari Selasa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa overstimulate buat anak-anak, akhirnya nanti dia jadi fatigue atau merasa kelelahan dan akhirnya tidak bisa berkembang di area yang memang ternyata itu harus dia kembangkan. Next. Ya, menemukan bakat dan minat anak seperti membuat rangkaian puzzle ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang satu bagian hilang dan tidak lagi utuh. Nah, kita bersama dengan anak, ayo kita cari puzzle-nya sama-sama, menemukannya, dan karena itu penting banget ya, kita juga harus berdoa dan berusaha untuk mencapai itu semua. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Saya rasa itu semua materi yang mungkin kita bisa pelajari hari ini. Saya serahkan kembali ke Bu Dian.
Iya, terima kasih Ibu Rika untuk penjelasannya yang sangat komplit dan sangat menuntun kita untuk melihat ternyata minat dan bakat memang ada perbedaan dan kita perlu peka ya Bu ya untuk boleh mengenali ya apa yang menjadi Betul. minat dan bakat buat anak-anak. Bu, kalau boleh ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan yang seperti ini. Tampaknya memang Mhm, minat dan bakat ini kan jadi satu peran orang tua juga ya untuk mengenali, menggali gitu ya, dan mhm, bahkan mencari tahu gitu. Dan tentu kalau anak-anaknya dalam kasus bersekolah, guru-guru kan juga menjadi salah satu fasilitator ya Bu ya untuk mengenali ini. betul. Nah, bagaimana nih Bu, peran orang tua dan guru yang seringkali itu berbeda atau peraturannya beda atau melihatnya berbeda gitu ya. Bagaimana Mhm. menyelaraskan keduanya ini di dalam mendampingi anak-anak untuk dapat menemukan minat dan bakatnya? Oke, pertanyaan yang baik sekali, Bu Dian. Yang pertama memang sekali lagi pendidikan itu tidak berangkat hanya dari sekolah, tapi juga dari keluarga dan itu yang malah utama. Terus bagaimana menyesuaikan, yang pasti memang masing-masing harus sama-sama terbuka gitu ya. Terbuka artinya, kita harus bisa sama-sama memahami area keberbakatan anak gitu. Misalnya itu nggak muncul di sekolah itu banyak, kemudian. Jadi kadang-kadang anak itu, kalau di rumah tuh kok bisa gitu, tapi di sekolah Hmm. nggak muncul gitu ya. Nah itu kita harus komunikasikan gitu. Iya misalnya, ini disuruh nyanyi di sekolah gitu, tapi nggak mau. Padahal kalau di rumah suaranya bagus banget gitu, atau di sekolah tuh suaranya kecil sekali gitu. Nah itu kita harus, sama-sama mengkomunikasikan ya. Jadi orang tua pun juga harus, belajar menyampaikan ke guru, guru pun juga harus belajar menerima gitu. Bahwa, ini ternyata anak ini area keberbakatannya di sini loh. Kita harus bantu kembangkan dia sama-sama. Jadi guru dan sekolah menjadi satu partner yang menolong anak menemukan bakat dan minatnya sehingga nanti ketika lulus Mmm. sekolah pun gitu ya, dia bisa berdaya di area yang bakatnya yang diterima oleh semua kalangan, kan semakin optimal gitu ya. Jadi kalau dia bisa nyanyi di rumah, di sekolah kasih kesempatan untuk bernyanyi supaya aspek ini akan bertumbuh, seperti itu. Iya. Jadi memang komunikasi sama partner tadi itu penting banget ya Bu, antara orang tua sama Betul, guru ya, untuk boleh mhm, sama-sama melihat minat bakat ini ya. Wah, terima kasih mhm, Ibu Rika. Bu, tadi kan Ibu bilang, jangan overstimulus, over ya mhm, gitu ya, jangan mhm, overstimulus, bakat anak Senin mhm, sampai Jumat gitu les. Tapi mhm, bagaimana kalau dalam kondisi-kondisi yang orang tua zaman sekarang FOMO gitu ya Bu ya, iya, takut anaknya nanti nggak bisa apa-apa gitu ya, heeh, apa nih yang penting gitu? mhm, Apakah penting buat anak tuh fokus aja pada satu bidang yang memang kita udah tahu, oh ternyata bakatnya di nyanyi, udah fokus aja di nyanyi atau memang dicobain aja semuanya? Tadi kan Ibu bilang kalau nggak dicobain mah kagak tahu gitu ya. mhm, Ini yang mhm, mana betul, gitu. Jadi yang mana mhm, kira-kira sebagai panduan buat orang tua? Apakah penting untuk fokus aja pada satu bidang atau memang mhm, dicobain aja, dieksplorasi aja beberapa bidang? mhm. Gimana nih Bu, menjalani tengahnya? Iya. Nah, ini ya memang, sekarang itu memang begitu ya, banyak sekali yang ditawarkan terus pengen semua gitu ya, anaknya bisa. Terus memang semua ada yang memang itu tadi ya, kadang ada anak-anak yang dikasih 10 talenta tuh sama Tuhan. Jadi kalau dibilang multiple intelligence tuh memang betul, nggak cuman satu dia punya, ada beberapa. Sekali lagi perhatikan bakat dan minatnya, gitu ya. Artinya dia punya bakat, tapi kalau nggak punya minat, dia akan sangat struggle enough ya untuk menguatkan itu. Artinya gini, mungkin dalam area-area tertentu kita harus melihat, apakah anak ini cukup enjoy menjalaninya juga gitu ya. Nah, dan kita lihat level anak-anaknya gitu ya, misalnya gini, memang dia punya 10 area kecerdasan gitu. Nah, kata Tuhan kan harus dikembangin 10-10-nya, Bu. Iya, Mhm. betul. Cuman kan kita harus lihat kapasitasnya anak. Nah, makanya tadi saya bolak-balik Mmm. bilang, apa, telisik telisik di dalam diri kita, apakah ini suatu harapan kita, keinginan kita, atau sebetulnya kita sudah bisa membaca anak kita, gitu. Nah, jadi yang saya sering tekankan, baca anak kita, baca dia. Nah, dia enjoy nggak dengan apa yang dilakukan orang tuanya? Dia tampak lelah nggak dengan itu semua? Kalau dia enjoy dan bisa
reach up itu, go ahead gitu. Tapi kalau enggak, ya kita harus hati-hati. Apakah ini harapan kita yang mungkin ditanamkan ke anak, jadi anaknya sudah di-brainwash gitu ya, "Kamu harus pinter ini, harus pinter ini, harus pinter itu," gitu. Nah, akhirnya anaknya jadi, "Oh ya, kalau aku nggak pinter ini, aku nggak bagus dong," gitu. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi memang perlu, membaca anak sungguh-sungguh supaya mereka pun tidak overstimulate dalam yang tadi ya, dalam level-level tertentu akhirnya fatigue, akhirnya nggak mau semua, les-lesan tuh nggak mau gitu, tuh banyak juga ya kasus-kasus demikian. Dalam umur-umur tertentu udah bosen, nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu kan. Makanya kita perlu lihat area-area yang, kesinkronan antara bakat dan minatnya, seperti itu. Berarti pengenalan terhadap anak gitu ya, kepekaan dan juga bisa membaca anak kita ini gitu ya, Bu, itu penting Betul, banget ya buat mhm, orang tua bisa makin berarti memang butuh relasi ya, Bu, ya kalau sudah seperti itu ya, relasi yang mhm, dibangun, koneksi mhm, ya? Mhm mhm. mhm, Bu, open kalau communication. bagaimana iya, open communication ya, Bu, ya. Bu, bagaimana kalau misalnya terjadi memang satu fase di mana yang tadi Ibu bilang, anak-anak pada masanya itu, tidak menunjukkan ketertarikan bakat apapun gitu ya, apalagi Mhm, mhm, ditambah dengan teknologi yang, wah sudah kayak mager banget gitu untuk iya, ngapa-ngapain. Jadi memang nah kalau dalam fase seperti itu, apa yang orang tua bisa lakukan? Dan kalau tetap di-push atau diberikan eksplorasi tetap tidak mau, kira-kira nanti dampaknya tuh bagaimana, Bu, dalam tumbuh kembang anak kita supaya hal ini bisa menjadi satu warning ya buat orang tua, mhm. apa yang orang tua bisa lakukan? Ya, memang itu memang harus hati-hati dengan distraksi itu, gitu Mas, tadi saya sudah ulang-ulang. Nah, itu sebetulnya peran kita juga ya, artinya gini, memang itu menarik sekali ya, bahkan orang dewasa kan suka banget ya dengan gadget, suka banget lah dengan teknologi, dan sangat tertarik dan terserap kuat ya di area itu. Itu memang menarik sekali, betul menarik sekali. Nah, kalau kita mau anak-anak kita bertumbuh dengan keberbakatan dan minatnya, ya kita harus membuat mereka juga tertarik. Bagaimana dia tertarik dengan piano misalnya? Apa yang bisa membuat dia tertarik dengan bermain musik? Nah, itu yang kita harus buat mereka jatuh cinta. Nah, bagaimana membuat jatuh cinta? Tentu saja memberikan penguatan-penguatan yang positif. Bukan sesuatu yang menekan, "Ayo kamu kalau nggak main piano nanti begini begini begini," gitu ya, udah dengan, banyak banyak tekanan yang tidak menyenangkan sometimes buat anak. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka nggak tertarik gitu, nggak jatuh cinta, gitu. Tapi kalau mereka jatuh cinta, seperti mereka jatuh cinta sama gadget, pasti akan membuat mereka jadi lebih baik gitu menghadapi, area-area yang harus mereka tumbuhkan dalam keberbakatannya, seperti itu. Jadi buat mereka jatuh cinta dulu. Gimana caranya ya, ada waktu-waktu tertentu untuk remaja, ya kayak kita harus mendampingi dia, menemukan di mana pintunya gitu ya, sampai kita harus ketemu misalnya sama ahlinya yang sudah expert, misalnya salah satunya gitu ya, belajar dari tokoh siapa, oh ternyata dari situ terus dia, "Oh keren ya nih mainnya ya," gitu. Akhirnya dia, tertarik dan bisa belajar dari situasi tersebut. Nah itu salah satu contoh saja, bisa banyak, hal lain ya kreativitas orang tua yang saya yakin, eee bisa Tuhan berikan kalau kita minta, gitu, untuk menolong anak-anak, gitu. Ayo mari Bapak Ibu kita berkreatif ya di dalam memfasilitasi bahkan mendorong, mencari tahu, membaca tadi ya, udah di Mhm, potensi-potensi anak-anak kita. Wah terima kasih Bu Rika untuk penjelasan dan materi yang sangat menarik pada malam hari ini ya. Senang sekali mhm. bisa banyak belajar dari Ibu mengenai bagaimana peka gitu dengan anak-anak dan membaca mereka. Mungkin ada closing statement dari Ibu sebelum, kami memohon dengan kasih untuk Ibu boleh menutup kita dengan doa dan mendoakan para orang tua yang mendengarkan siaran pada malam hari ini. Mhm. Ya, parents atau teacher ya yang ikut, belajar dari sesi malam hari ini, penting sekali untuk kita bisa melihat anak-anak kita itu sebagai titipan yang istimewa dari Tuhan,
bukan untuk mengejar keinginan dan cita-cita kita sebagai orang tua, tapi baca mereka dengan keutuhan dalam diri mereka. Berikan kekuatan itu dalam diri mereka supaya mereka bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dengan respon emosi yang positif dalam diri mereka dan bersukacita karenanya. Oke, mungkin itu dulu. Kemudian Terima closing kasih Ibu Rike. Boleh dengan kasih Ibu boleh menutup doa buat program kita dan mendoakan parents sama teacher. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur karena Tuhan menciptakan kami begitu indah. Tolong kami juga Tuhan untuk kami boleh melihat anak-anak kami yang kami didik, yang Tuhan titipkan dalam keluarga kami bisa memiliki mata Tuhan untuk melihat mereka. Bahwa mereka istimewa, bahwa mereka Tuhan ciptakan penuh manfaat dan untuk melakukan pekerjaan baik. Kami mau Tuhan berikan hikmat untuk kami boleh mendidik dengan mengasuh anak-anak kami Tuhan, supaya mereka bisa berkembang dengan keberbakatannya, dan mereka juga punya passion atau minat untuk menguatkan bakat yang Tuhan titipkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami dan juga kehidupan kami dalam hikmat Tuhan untuk mendidik mereka. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Rike kami ucapkan untuk waktu, untuk materi, untuk penjelasan yang boleh Ibu berikan di dalam kita memahami minat dan bakat anak-anak. Terima kasih juga kami mau ucapkan kepada tim IT yang boleh membantu dari penayangan live kita pada malam hari ini. Terutama terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu setia ya, menjadi pendengar, pembelajar dalam live streaming dari MPK. Sekianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Rike dan juga segenap tim dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Kami undur diri dulu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, selamat malam.